Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Winnie dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks berita. Mari kita pelajari bersama-sama. Teks berita. Setiap hari kita tidak bisa terlepas dari segala hal mengenai berita. Tiada hari tanpa berita. Dari waktu ke waktu, detik demi detik, berita datang silih berganti. Berita di era sekarang sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Mengapa? Karena dari berita kita dapat mengetahui apa saja yang sedang dan telah terjadi di sekitar kita. Berita berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan penambah wawasan. Beragam informasi terus berhamburan memenuhi ruang kehidupan kita setiap harinya. Dengan banyaknya sajian berita, baik melalui media cetak maupun elektronik, kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Dari pemaparan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa berita itu sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita pelajari bersama. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa sebenarnya tujuan dari pembelajaran kita. Adapun tujuan dari pembelajaran kita setelah mempelajari teks berita adalah siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur dalam teks berita. Pengertian teks berita. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi kita, yaitu definisi dari teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Definisi yang kedua, berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Berdasarkan beberapa pengertian berita tersebut, dapat sama-sama kita simpulkan bahwa pengertian dari teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat aktual dan fakta. Tujuan dan fungsi berita. Tujuan dari teks berita adalah untuk menyampaikan kepada pembaca, pendengar, dan lainnya tentang informasi penting. Adapun fungsi dari teks berita adalah untuk mengetahui informasi terbaru masa kini yang diberitakan secara langsung. Sebuah berita yang baik harus memenuhi syarat pembuatan berita yang baik pula. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi sebuah teks bila mana ingin dikatakan sebagai teks berita, yaitu pertama, bersifat faktual, artinya bersifat fakta. Peristiwa yang disampaikan tersebut memang benar-benar terjadi dan tidak direkayasa atau tidak dibuat-buat. Berikutnya, aktual. Artinya di sini peristiwa yang masih hangat atau baru-baru terjadi. Jadi informasi yang kita sampaikan itu adalah informasi yang terbaru atau informasi terkini. Selanjutnya, seimbang atau netral. Maksudnya berita yang disampaikan tidak boleh memihak atau memojokkan siapapun. Jadi harus seimbang ya. Berikutnya, lengkap. Lengkap di sini maksudnya adalah unsur-unsur yang ada di dalam teks berita itu harus lengkap, harus memenuhi unsur adik simba, yaitu apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, kapan terjadinya, siapa yang terlibat di dalamnya, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana proses terjadinya itu harus lengkap agar pembaca mendapatkan informasi secara utuh. Selanjutnya, sistematis. Sistematis di sini maksudnya adalah berurutan. Jadi teks berita itu harus berurutan agar pembaca mudah memahami
informasi yang disampaikan. Terakhir, menarik. Menarik di sini maksudnya adalah ketika kita mau membuat teks berita, kita harus membuat judul yang menarik agar pembaca tertarik dengan informasi yang akan kita sampaikan. Setelah mengetahui tentang definisi berita, tujuan berita, dan syarat sebuah berita, selanjutnya kalian harus mengetahui unsur apa saja yang harus ada di dalam sebuah berita. Sebuah berita yang baik tidak disusun secara asal-asalan, karena ada beberapa unsur yang harus terpenuhi. Unsur ini harus ada dalam susunan sebuah berita agar berita tersebut dikatakan sebagai berita yang baik. Apa sajakah unsur-unsur berita tersebut? Unsur berita dikenal dengan 5W plus 1H. What, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Unsur-unsur berita tersebut dalam bahasa Indonesia disebut adik simba. Jadi, kita menggunakan konsep adik simba agar memudahkan kalian untuk mengingat unsur-unsur berita. Adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa di sini berisi tentang peristiwa apa yang terjadi. Di mana? Di mana di sini menjelaskan tentang tempat kejadiannya. Lalu kapan? Kapan di sini berisi waktu kejadian peristiwa. Siapa? Siapa di sini orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa. Mengapa? Mengapa di sini menjelaskan alasan terjadinya peristiwa tersebut. Dan bagaimana berisi menjelaskan kronologi dari peristiwa tersebut. Jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita yang dikenal dalam dunia jurnalistik atau dunia tulis-menulis berita yaitu sebagai berikut. Yang pertama, straight news, yaitu berita yang ditulis secara singkat, lugas, aktual, dan menarik. Contohnya itu adalah berita breaking news. Anak-anak ibu semua pasti pernah melihat di televisi berita breaking news yang disiarkan secara langsung. Selanjutnya ada deep news, yaitu berita yang dikembangkan secara mendalam. Berikutnya ada investigation news, yaitu berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Contohnya itu adalah berita penyelidikan tentang kejahatan atau berita kriminal. Selanjutnya ada interpretative news, yaitu berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penilaian penulis. Dan yang terakhir ada opinion news, yaitu berita mengenai pendapat seseorang seperti tokoh, ahli, cendekiawan mengenai sesuatu. Contohnya berita tentang virus corona menurut pandangan dokter. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang berita hoax. Semakin majunya teknologi, membuat hampir setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari media manapun. Namun, tak semua berita yang didapat itu jelas kebenarannya. Salah satunya itu adalah berita hoax. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Maraknya berita hoax yang tersebar di beragam media membuat kita dituntut untuk harus lebih cermat dalam menyaring setiap informasi. Oleh karena itu, anak-anak ibu semua, ibu harapkan ketika kalian ingin membagikan sebuah informasi, kalian harus mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Benar tidak informasi yang kalian
sebarkan. Benar tidak informasi yang kalian bagikan? Karena salah satu penyebab terjadinya hoax itu adalah literasi media kita yang rendah. Rendahnya literasi media kita membuat kita langsung percaya dengan informasi yang kita terima tanpa kita lakukan verifikasi. Nah, rendahnya literasi itu membuat seseorang cenderung untuk membagikan setiap informasi yang didapatkan tanpa mengetahui kebenaran dari informasi tersebut. Oleh karena itu, anak-anak ibu semua, ibu harapkan tidak ada yang langsung membagikan sebuah informasi yang kita dapatkan. Jadi, solusinya adalah ketika kita mendapatkan informasi, kita harus saring terlebih dahulu informasi tersebut, baru kita sharing atau kita bagikan. Berikut adalah beberapa contoh berita hoax yang saat ini sedang hangat-hangatnya dibincangkan. Salah satu berita hoax yang lagi viral itu adalah penyembuhan virus corona dengan bawang putih. Ini sangat-sangat viral sekali ya di kondisi pandemi kita saat ini. Jadi untuk anak-anak ibu semuanya jangan langsung percaya dengan berita-berita seperti ini. Nah, selanjutnya juga ada berita hoax tentang pemerintah yang akan menggratiskan akses internet. Nah, ini adalah salah satu contoh berita hoax juga. Anak-anak ibu jangan mudah percaya. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Atau kita memverifikasi kebenarannya ya. Nah, ini ibu bagikan gambar bagaimana cara kita melawan hoax. Yang pertama itu adalah baca informasi secara utuh, lihat lebih detail dan teliti isinya. Yang kedua, tanyakan kepada penyebar informasi, konfirmasi dari mana informasi tersebut didapatkan. Lalu, yang ketiga kita cek sumber informasinya. Apakah dari media yang kredibel? Apakah media tersebut dapat kita percaya? Yang terakhir pastikan melalui search engine, pastikan melalui Google pencarian ini apakah ada informasi yang sama. Kalau tidak, berarti berita tersebut belum tentu benar ya. Mengidentifikasi unsur teks berita. Adapun cara mengidentifikasi unsur-unsur berita yaitu pertama, membaca atau mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi, sehingga mampu menentukan pokok-pokok informasi dalam berita tersebut. Kedua, mencatat pokok-pokok informasi atau adik simba dalam berita. Simaklah tayangan video berikut ini. Tentunya publik diharapkan sadar akan bahaya COVID-19 setelah salah satu rumah sakit universitas di Amerika Serikat melansir video 4 dimensi bagaimana kondisi paru-paru pasien COVID-19 yang menunjukkan begitu cepatnya virus menyebar dan menyerang paru-paru seseorang. Para ahli dan ilmuwan dari Tiongkok dan Amerika Serikat melakukan video conference selama 2,5 jam Jumat kemarin untuk bertukar pikiran dan pengalaman terkait penanganan pasien dan penyebaran COVID-19. Ilmuwan Tiongkok menekankan tindakan pencegahan ketimbang pengobatan. The very important point I would like to mention is, so this is some data showing virus loads much higher in the upper airway in the early stage of onset, 3-4 days. And decline after 1 week. In other words, the higher the viral may be more contagious. Di Amerika Serikat, Dr. Keith Morman dari Rumah Sakit George Washington menciptakan virtual reality 4 dimensi bersama surgical theater yang menampilkan kondisi paru-paru pasien yang positif terinfeksi virus corona. Ini adalah model paru-paru pasien COVID-19 berusia 50 tahun dengan gejala awal demam dan batuk kering. Virtual ini menunjukkan perkembangan cepat virus corona yang merusak hampir seluruh paru-paru pasien yang diindikasikan berwarna kuning. Terlihat, kondisi paru-paru pasien COVID-19 tidak sama dengan penderita pneumonia atau flu biasa.
Dengan publikasi virtual paru pasien COVID-19, setiap orang diharapkan waspada dan berpikir 2 kali ketimbang menyepelekan penyakit virus corona. Setelah mendengarkan berita tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur berita yang terdapat di dalamnya adalah sebagai berikut. Pertama, peristiwa apa yang ada di dalam berita tersebut? Bahaya virus corona pada paru-paru manusia, di mana Amerika Serikat dan Tiongkok. Kapan? Jumat 29 Mei 2020. Siapa yang terlibat? Para ilmuwan Amerika dan Tiongkok. Mengapa? Karena pentingnya melakukan pencegahan virus corona. Bagaimana? Peristiwa telekonferensi ilmuwan dari Tiongkok dan Amerika membahas mengenai begitu cepatnya virus corona menyerang paru-paru manusia pada lanjut usia lebih dari 50 tahun. Oleh karena itu, para ilmuwan menyarankan untuk melakukan pencegahan penyebaran virus daripada mengobati. Setelah mengamati bagaimana cara mengidentifikasi unsur berita, untuk mengukur kemampuanmu, maka kerjakan tugas berikut. Pertama, dengarkan video berita yang dibagikan oleh gurumu melalui e-learning. 2. Tulis unsur adik Simba dari video berita yang kamu dengar. 3. Sajikan hasil kegiatanmu dalam buku latihan. 4. Kirimkan tugasmu melalui e-learning. Selamat mengerjakan anak-anak ibu. Kerjakan dengan teliti ya. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran